Jokowi ini semakin terbukti gitu tentang ketiadaan ijazahnya atau dia punya tapi palsu. Sudah semakin terbukti ini. Mana buktinya? Dan bukan hanya sekedar mendekati yang disebut dengan lemdak. Wah, lemdak. Ya. Bebek lumpuh. Ini lemfrog. Wah, lemfrog. Hai Pak Uban, Bapak itu makan apa sih? Sama ya kayak yang lain ya, makan kain lap ya. Terus-terusan gitu loh, menghina Pak Jokowi, terus-terusan membuat onar, terus-terusan mencari gara-gara, mencari kesalahan-kesalahan, mencari apa gitu. Yang nggak ada kesalahan jadi dia dadain gitu. Sampai bilang Pak Jokowi kodok lumpuh, nggak bisa lompat. Masih mending daripada Bapak kodok yang bisa lompat-lompat tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Buat apa Bapak hidup? Cuman buat mau mengacak-ngacak doang. Mendingan Pak Jokowi. Kodok lumpuh Bapak bilang, tapi membangun negara ini lebih bagus Pak daripada Bapak. Cuman sampah doang yang keluar dari mulut Bapak itu. Saya rakyat jangan dibawa-bawa ya Pak. Bapak bilang tadi atas nama rakyat, seluruh rakyat. Enggak, jangan. Ogah saya Pak. Ogah banget saya. Ikut-ikutan sama orang kayak begitu. Najis tralala trilili. Jangan bawa-bawa. Kalau kalian kemarin kalian bilang apa 270 juta, berarti kurangin 270 sekian. Keluarga Jokowi kan nggak usah dihitung. Gua masuk yang itu, saya masuk bagian itu, saya masuk bagian yang tidak dihitung. Jangan kalian hitung-hitung, jangan kalian bawa-bawa aku, oke? Sadar Pak, berkali-kali aku bilang sama Bapak dan siapapun yang berucap kasar kepada pemimpin, kepada rakyat, kepada pemerintah yang sudah membangun negara ini. Udah berkali-kali aku bilang, jangan makan kain lap. Jangan kalian makan kain lap. Bapak udah buat apa sih buat negara ini? Apa jasa Bapak? Udah ada belum jasa Bapak untuk negara ini? Nggak ada kan? Satu lagi, Bapak sejenis manusia apa sejenis setan? Aku tanya sama Bapak, Bapak sejenis manusia apa sejenis setan? Sehingga Bapak membuat onar terus sampai nanti hayat ajal memanggil Bapak, baru Bapak berhenti. Sadar Pak, ya sadar. Mendingan bersyukur daripada kufur. Oke? Salam waras. Semoga manusia seperti Anda mendapatkan hidayah Pak. Walaupun ada sudah mencaci, memaki dan memfitnah Pak Jokowi, tapi dia menjadi pahlawan dunia. Episode kemarin pemerannya emak-emak, episode kali ini pemerannya bapak-bapak, dengan judul sinetron yang sama, ijazah palsu yang tak terbukti. Nggak ngerti lagi aku nengok kalian bapak-bapak, ibu-ibu yang sibuk menuntut keaslian ijazah Pak Jokowi. Mau sampai kapan sinetron ini terus berlanjut, Pak? Oh, Pak. Sinetron tersanjung aja, Pak. Ada akhirnya loh. Sinetron Cinta Fitri ada akhirnya. Cinta Fitri. Ini sinetron tentang ijazah palsu udah mau berjalan 10 tahun, nggak selesai-selesai. Kita mau sampai kapan inilah? Entah mau di mana letak ujungnya ini. Pak, saranku lebih bagus Bapak pulang, cuci kaki, mandi Pak, nikmati kopi di sore hari sambil makan gorengan, baca koran gitu loh Pak, ya, main sama anak cucu gitu. Nggak capek kalian Pak? Ini nih aja yang dibahas loh, ijazah palsu dan nggak terbukti. Bapak bilang tadi ini demi masyarakat, demi rakyat. Rakyat yang mana? Yang ada bukan rakyat Pak, tapi segerombolan orang Bapak dan kawan-kawan Bapak. Berdasarkan hasil survei aja Pak, 75% kalau aku nggak salah rakyat puas dengan Pak Jokowi selama menjabat. Jadi mau kemana lagi kalian Pak? Nggak habis-habis aku nengok bumbu cerita tentang ijazah palsu ini. Ditambah lagi ada scene nanti tentang pemakzulan.
mau kalian tumbangkan Pak Jokowi nih, hah? Entah apa salah Pak Jokowi ini sama kalian. Kecuali tadi Pak Jokowi itu, salah sedikit ngomong, tup leung. Salah sedikit tadi, tup, datang tadi Petrus tuh ya kan. Ini apa? Udah berapa banyak orang yang menghina, menghujat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu diam aja. Kalau tadi Pak Jokowi itu diktator, ya, udah leung kalian semua. Wajar kalian tuntut Pak Jokowi untuk diturunkan atau ditumbangkan jabatannya. Kalau memang dia diktator, menyiksa rakyat, membunang rakyat. Ini nggak ada loh Pak, dasarnya untuk kayak gitu. Yang ada nanti Pak, karma itu Pak balik ke kalian sama keluarga kalian Pak. Yakinlah aku, karma itu nyata dan real Pak. Apalagi sekarang karma itu Pak lewat jalan tol secepat kilat Pak. Jadi lebih bagus Pak, udahlah pulang ya. Tobat Pak, tobat Pak, tobat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya. Kita ngebahas tentang bagaimana ijazah palsu, ya istilah lemdak dan lain-lain sebagainya, dan orangnya ini saja, dan mirisnya sudah mau 10 tahun, masa jabatan sudah mau berakhir, tapi masih saja digoreng ya. Sekarang yang heboh lagi, mereka ingin memakzulkan ya. Coba itu bayangkan ya. Tapi coba kita bisa telah mereka udah kehabisan materi untuk menjatuhkan atau menggoyang ya. Mereka kehabisan materi, intinya mereka kehabisan materi untuk menggoyang. Yang pertama sih, kalau kita bisa lihat mereka itu secara karakter memang pilihan politik itu seperti pilihan beragama ya, sahabat-sahabat ya. Yang namanya kita beragama pun untuk memaksakan seseorang untuk memeluk agama kita itu seperti susahnya saya memindahkan atau menarik orang untuk pindah ke keyakinan saya dalam berhal politik ya, salah satunya situ. Tapi kita berbicara masalah karakter saja ya. Kalau masalah karakter harus kita pertimbangkan adalah kita ingin mewujudkan sebuah persatuan ya, sahabat-sahabat ya. Karena persatuan itu adalah salah satu kunci untuk keberhasilan kita ya. Kalau kita bisa melihat bagaimana sejarah-sejarah dari zaman Nabi sampai ke Khalifah itu, bagaimana Nabi amat sulit mempersatukan para kabilah-kabilah ya. Bahkan Umar bin Khattab pun sampai menangis untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang khalifah, karena dia paham bagaimana sulitnya mempersatukan ya. Makanya di Al-Quran sendiri ciri-ciri dosa yang tidak diampunin itu adalah orang musyrik. Musyrik itu ya salah satunya ingin perpecahan, ingin memecah belah ya. Bagaimana itu harus kita jadi perhatian atau ancaman yang serius ya. Terus kalau kita bicara materi tambahan lagi masalah nepotisme. Nepotisme itu menjadi tanda kutip negatif karena dia dipertemukan dengan kata korupsi dan kolusi ya. Sebenarnya kalau mereka terpisah kata-kata itu, nepotisme itu banyak hal positifnya ya. Bagaimana dari zaman kerajaan, dari zaman kenabian, nepotisme itu adalah untuk bagaimana perjalanan politiknya atau perjalanannya menjadi lebih mudah, karena dia tahu karakter, dia tahu sahabatnya, dia tahu anaknya, dia tahu untuk menjaga perjalanan itu ya. Mungkin itu saja yang bisa kita ulas hari ini ya. Pendukung biru, tunjukkan suaramu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. jadi tergelitik ini Pak, mau stitch video Bapak ini. Bapak, badan naros, jantung aman. Deg-degan ya tipu. Menurut saya Bapak seperti bulan kesiangan ini Pak, menanyakan ijazah Pak Jokowi saat ini palsu atau asli. Apa masih berpengaruh ya Pak? Oh iya, ada kepentingan apa, ada keuntungan apa Bapak ketika mengetahui bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu atau asli? Bapak harus ingat, Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sudah hampir 2 periode loh Pak. Itu berarti rakyat Indonesia percaya dengan kinerja Pak Jokowi.
Apa rakyat Indonesia melihat ijazah Pak Jokowi, Pak? Enggak. Tapi rakyat Indonesia melihat kinerja Pak Jokowi, Pak. Saya yakin Bapak juga sudah merasakan kinerja dari Pak Jokowi. Minimal kita di Indonesia aman, Pak. Bekerja aman, tentram, damai, Pak. Oh iya, saya ingin bertanya, ijazah Bapak apa? Apa yang sudah Bapak lakukan untuk negara Republik Indonesia ini? Kalau hanya berstatement, Pak, anak TK juga bisa. Mungkin lebih baik dari Bapak. Tidak sampai menghina-hina seperti ini. Apa nggak malu, Pak, dilihat oleh generasi muda, Pak? Bapak aja seperti ini, gimana generasi penerus, Pak? Ayo dong, Pak. Kita bantu Pak Jokowi untuk membereskan kinerjanya di akhir-akhir jabatannya, Pak. Jangan malah menghina, mencari kesalahan dari Pak Jokowi demi kepentingan pribadi, Pak. Ingat, Pak, negara bisa maju besar ketika rakyat dan pemerintahannya bersatu, Pak. Ayo, Pak, jadi contoh yang baiklah buat generasi muda, Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak bisa mendengar sedikit keluh kesah dari saya. Terima kasih, Bapak.